Suatu pagi di bulan Juni 1997, di tengah hamparan sawah yang menguning di Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat, lahirlah seorang anak lelaki dari keluarga Minangkabau yang kelak menjadi tokoh yang amat diperhitungkan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Anak itu diberi nama Sultan Ibrahim, namun dunia mengenalnya dengan nama yang diwarisi dari gelar kehormatan adat, Tan Malaka. Sejak kecil, Sultan Ibrahim menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Ia tumbuh dalam tradisi Minangkabau yang kaya akan nilai-nilai adat, pendidikan, dan agama. Ayahnya adalah seorang guru, dan ibunya berasal dari garis keturunan matrilineal yang kuat, sebagaimana adat Minangkabau. Tan Malaka kecil dibesarkan dalam atmosfer yang mendorong pencarian ilmu, keberanian berbicara, dan kecintaan pada keadilan. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah rakyat, lalu ia menempuh Quick School, sebuah sekolah guru di Bukit Tinggi. Di sana mulai bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran modern Barat. Semangat keilmuan dan rasa ingin tahunya yang tinggi mendorongnya untuk terus belajar, hingga akhirnya ia berangkat ke Belanda, negeri penjajah yang kelak menjadi tempat transformasinya dari seorang murid menjadi seorang revolusioner. Di negeri Belanda, Tan Malaka masuk ke Rijkskwijk di Haarlem. Namun lebih dari sekadar pelajaran di sekolah, pengalaman hidup di pusat Eropa membawa Tan Malaka mengenal dunia lain, dunia ideologi. Ia membaca karya-karya Marx dan Engels. Ia mengikuti perdebatan tentang sosialisme, kolonialisme, dan pergerakan buruh internasional. Dan disinilah, dalam badai gagasan-gagasan itulah, idealisme Tan Malaka menemui bentuknya. Ia menyadari bahwa kolonialisme tidak bisa dihapus hanya dengan permohonan atau sekadar reformasi kecil. Ia menyimpulkan, kemerdekaan hanya bisa dicapai lewat revolusi. Maka, ketika ia kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1919, ia bukan lagi sekadar seorang guru, tapi seorang pejuang pemikiran. Di Delhi, Sumatera Timur, ia menjadi guru buruh perkebunan. Di sana ia menyaksikan betapa kejamnya eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha Eropa. Ia menyaksikan anak-anak bangsa diperlakukan seperti budak. Kemarahan dan kesadaran politiknya membuncah. Tak lama kemudian, ia pindah ke Jawa dan mulai aktif dalam organisasi Sarekat Islam, bergaul dengan tokoh-tokoh seperti Semaun dan Alimin. Pada awal 1920-an, Tan Malaka menjadi anggota dan bahkan pemimpin Partai Komunis Indonesia. Ia membantu menyusun program perjuangan, memberi kuliah-kuliah umum, dan menulis artikel-artikel tajam yang mengkritik kolonialisme. Namun aktivitasnya itu membuatnya diawasi ketat oleh pemerintah kolonial. Pada 1922, ia melarikan diri ke luar negeri, memulai petualangan panjang yang akan membawanya ke berbagai belahan dunia. Di luar negeri, Tan Malaka tampil sebagai wakil gerakan revolusioner Asia Tenggara. Ia menghadiri Kongres Komintern di Moskwa, bertemu dengan tokoh-tokoh komunis dunia, bahkan dipercaya menjadi agen Komintern untuk kawasan Asia. Tapi Tan Malaka bukan pengikut yang patuh begitu saja. Ia menentang taktik-taktik Komintern yang menurutnya tidak cocok dengan kondisi Indonesia. Ia menolak pemberontakan bersenjata yang belum matang, dan karena itu hubungannya dengan Komintern menjadi renggang. Pada tahun 1925, di Tiongkok, Tan Malaka menulis karya monumental, Naar de Republiek Indonesia, menuju Republik Indonesia. Di sana, ia menuliskan untuk pertama kalinya secara terbuka dan tegas bahwa Indonesia harus merdeka dalam bentuk republik 100% tanpa dominasi asing. Ini adalah gagasan yang luar biasa berani untuk masa itu. Republik Indonesia bahkan belum menjadi cita-cita arus utama. Ia pun dijuluki oleh Muhammad Yamin sebagai Bapak Republik. Namun perbedaan strategi dan pendekatan membuatnya terpinggirkan. Ia lalu mendirikan organisasi alternatif bernama Partai Republik Indonesia, dengan basis dukungan kecil tapi bersemangat. Ia hidup dalam pengasingan yang keras, berpindah dari satu negara ke negara lain, Filipina, Burma, Malaya, Tiongkok. Selama 2 dekade ia hidup dengan nama samaran, tidur di tempat-tempat sederhana, menghindari penangkapan, dan terus menulis. Pada tahun 1932, Tan Malaka ditangkap di Hong Kong. Pemerintah kolonial Belanda meminta ekstradisinya, tapi pengadilan Inggris menolak. Ia dibebaskan dan kembali menghilang dari radar dunia. Namun di balik keheningan itu, Tan Malaka terus mencatat, merenung, dan mempersiapkan gagasan-gagasan baru. Di masa inilah ia menyusun karya intelektual terbesarnya, Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Buku ini bukan hanya panduan berpikir kritis, tapi juga seruan kepada bangsa Indonesia untuk meninggalkan cara pikir tak hayul dan menggantinya dengan pendekatan ilmiah,
rasional, dan progresif. Ia ingin membebaskan bangsa Indonesia tidak hanya secara politik, tapi juga secara mental. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada awal 1940-an, keberadaan Tan Malaka masih tersembunyi. Namun setelah Jepang kalah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 11 Agustus 1945, Tan Malaka kembali muncul. Ia kembali ke tanah air dengan penuh semangat dan segera menjalin hubungan dengan para pemuda dan tokoh militer. Ia melihat bahwa kemerdekaan Indonesia sedang berada di ujung tanduk. Belanda ingin kembali, dan diplomasi dengan sekutu dianggap oleh banyak pihak terlalu lunak. Maka Tan Malaka mengorganisir Persatuan Perjuangan, sebuah aliansi politik dan militer yang menuntut kemerdekaan 100% tanpa kompromi. Slogan mereka jelas, merdeka 100% atau mati. Dukungan terhadap Tan Malaka mengalir dari berbagai pihak, termasuk Panglima Besar Jenderal Soedirman. Namun, ketegangan dengan pemerintah Soekarno-Hatta semakin memuncak. Ketika Tan Malaka dan kelompoknya menolak perjanjian Linggajati dan bahkan dikaitkan dengan penculikan PM Syahrir, pemerintah mengambil langkah keras. Tan Malaka ditangkap dan dipenjarakan, bukan oleh penjajah, melainkan oleh bangsanya sendiri. Ia mendekam di penjara selama hampir 2 tahun, sampai akhirnya dibebaskan kembali pada akhir Small Tetap. Di tengah kecuali agresi militer youth. Saat para pemimpin refleks melawan, Tan Malaka kembali ke garis depan. Ia membentuk gerilya pembela proklamasi dan bergerak di Jawa Timur. Namun langkahnya justru berakhir tragis. Pada Februari 1949, di desa Selopanggung, Kediri, Tan Malaka ditangkap oleh Tentara Republik dari Divisi Siliwangi. Tanpa pengadilan, tanpa proses hukum, ia ditembak mati di tempat yang sunyi. Ia wafat dalam usia 51 tahun, bukan oleh peluru musuh, tapi oleh tentara bangsanya sendiri. Kematian Tan Malaka sempat diselimuti misteri. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada makam yang terawat. Ia seperti dilenyapkan dari sejarah. Namun seperti api kecil yang terus menyala di balik abu, pemikirannya tidak pernah padam. Bertahun-tahun kemudian, Presiden Soekarno menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Dan kini, nama Tan Malaka kembali mengemuka. Buku-bukunya diterbitkan ulang, gagasannya dipelajari, dan jejaknya disusuri kembali oleh generasi baru arti sejati dari revolusi. Tan Malaka bukan tokoh yang nyan. Ia keras, kritis, seringkali dianggap mengganggu status quo. Tapi justru karena itulah ia penting. Ia tidak hanya menginginkan kemerdekaan sebagai pengalihan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia. Ia menginginkan perubahan mendasar dalam cara berpikir, dalam cara hidup, dalam keberanian untuk mandiri secara mutlak. Ia adalah revolusioner yang tak pernah tunduk, idealis yang tak pernah diam, dan patriot yang memilih jalan paling sunyi demi Indonesia. Sejarah mencatat banyak pahlawan, tapi hanya sedikit yang seperti Tan Malaka yang berjuang tanpa panggung, tanpa jabatan, dan bahkan tanpa nisan. Dan mungkin itulah yang membuatnya abadi.